Nawaina biqira'ah kitab Nashah al-Ibad Sarah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi ala al-munabbihat ala isti'dad liyawmil ma'ad di Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ala manahu abawna wa zadna wa yusuhuna wa salafuna salih wa ala syekhina Syekh Muhammad Jubair wa ala jama'ala wa jami'i rijal ghaib wa ghusad az-zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalah ar-rabi'ah was salasun. Makalah yang ke-24. Iya, betul ya? Qala berkata siapa Ibnu Abbas fi maudhi'in akhar, di dalam tempat yang lain, az-zuhdu utawi zuhud itu salah satu ahrufin. Itu ada 3 beberapa huruf. Az-za, satu hurufnya za, zuhud. Itu adalah tarkuz zinah. Itu adalah meninggalkan suka bersolek, berhias diri ya, dunia ini. Jadi orang zuhud itu sekedarnya saja, secukupnya saja. Tidak usah terlalu bersolek, terlalu berlebih-lebihan. Pakaian sederhana saja. Walha utawi ha, nomor 2 kan ha. Itu adalah tarkul hawa. Itu adalah meninggalkan hawa nafsunya. Yang hak ini adalah maksudnya adalah orang yang zuhud itu berupaya sedemikian rupa untuk meninggalkan atau menanggulangi hawa nafsunya. Ai mahbubatin nafsi, artinya adalah perkara-perkara yang dicintai oleh dirinya, apa nafsunya. Ya, perkara-perkara yang dicintai, yang disenangi oleh nafsunya. Jadi orang zuhud itu adalah orang, kata Mbah Kiai Maimun Zubair, Mbah Kiai Maimun, orang sing iso ngempet, orang sing iso ngempet. Jadi orang yang zuhud itu, yang sudah dijanjikan dicintai Allah, dicintai manusia, adalah orang yang sudah bisa ngempet hawa nafsunya. Sebab diri manusia itu luar biasa, godaan hawa nafsu, kemauan hawa nafsu itu luar biasa. Nafsu ingin memperturutkan hawa nafsunya dunia. Maka seseorang yang zuhud adalah mampu ngempet atau mengendalikan hawa nafsu. Wadal dan utawi dal zuhud, tarkud dunia adalah meninggalkan dunia. Tarkud dunia artinya adalah meninggalkan dunia, artinya yang bersifat duniawi. Maksudnya meninggalkan dunia itu gimana? Perkara dunia itu kan makan, minum, bersolek, berpakaian, punya rumah, punya pasangan, ngurus anak, ngurus kehidupan. Itu bukan tujuan. Orang zuhud itu semua itu hanya sekedar menjadi pijakan untuk akhirat. Jadi niatnya semua itu lillahi. Jadi karena Allah, ngurus dunia karena Allah, ngurus anak karena Allah, ngurus jabatan karena Allah, ngurus segala macam itu hanya sekedar pijakan, bukan tujuan. Dunia ini jangan kau jadikan tujuan, kamu pasti akan kecewa. Kalau kamu jadikan dunia menjadi tujuan kamu, pasti kamu akan kecewa. Iya. Betul apa betul? Jabatan paling tinggi di negara itu apa? Presiden nanti setelah jadi presiden paling berapa tahun? 5 tahun. Atau kalau tambah lagi 5 tahun lah, berarti hanya 10 tahun. Puncak daripada jabatannya setelah presiden apa? Almarhum, betul?
almarhum, almarhumah, ya. Orang kaya raya, puncaknya apa? Siapapun juga Nah, ini harus orang zuhud itu seperti ini, menyadari bahwa dunia itu hanya sekedar menjadi tempat mampir. Puncaknya adalah akhirat. Puncaknya adalah akhir. Min sana'il khalqi. Tarkud dunia itu adalah diantara bayani penjelasannya adalah daripada pujiannya makhluk. Senang dipuji oleh makhluk. Senang dipuji oleh makhluk. Apa artinya? Seluruh orang di dunia memuji kamu. Wah, si A ini hebat, si A ini hebat. Jasanya segala macam jasa. Akhirnya mati apa tidak? Mati ya. Semua piagam jasanya itu tadi dibawa ke kuburan apa tidak? Tidak. Makanya ini orang zuhud. Pentingnya hidup ini zuhud. Dunia kamu boleh berupaya sungguh-sungguh, tapi harus karena tana'umi, dan daripada menikmati di dunia ini, makanan, minuman, macam-macam. Watawasui dan membuat luas. Wah, rumahnya, kebunnya, macam-macam. Luas fil ma'akili, di dalam makanannya, wal masyaribi, dan pakaian-pakaian minuman-minumannya, wal malabisi, dan pakaian-pakaiannya, wal masakini, dan rumah-rumahnya, wal masakini, dan rumah-rumahnya. Wal maqalah al-khamisah wa salasun, maqalah yang ke-35, An Hamid Al-Laqqaf, daripada Syekh Hamid Al-Laqqaf rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Al-Hamid, Syekh Hamid Al-Laqqaf. Siapa Allah anau, sesungguhnya keadaan, ata mendatangi kepada Syekh Hamid Al-Laqqaf, Syekh Hamid Al-Laqqaf. Siapa rajulun, orang laki-laki. Faqala, maka berkata siapa rajul lahu kepada Syekh Hamid Al-Laqqaf, ausini, berikanlah wasiat tuanni kepada saya. Ausini, semoga memberikan wasiat siapa tuanni kepada saya. Jadi orang laki-laki ini minta wasiat daripada Syekh Hamid Al-Laqqaf. Maksudnya bima yang fa'ani, bima dengan perkara yang yang bisa memberikan manfaat, wasiat ni kepada saya fiddini, di dalam agama. Maka jawabnya Syekh Hamid Al-Laqqaf, faqala, maka berkata Syekh Hamid Al-Laqqaf, ij'al lidinika, menjadikanlah sama kamu lidinika, pada agama kamu, ghilafan, itu sebagai pembungkus. Jadikanlah agamamu itu ghilafan, itu sebagai pembungkus. Ka ghilafil mushafi, seperti pembungkusnya mushaf Al-Qur'an. Kagilafil mushafi, seperti penutupnya atau pembungkusnya Al-Qur'an. Wa huwa, dan utawi ghilaful mushaf itu ma perkara yasunu, yang melindungi ghilafhu kepada anid danasi, daripada kotoran-kotoran. Qil, ditanyakan lahu kepada Syekh Hamid Al-Laqqaf, ma itu apa ghilafuddin, utawi pembungkusnya agama. Apa itu pembungkus agama ya Syekh? Fasyari'ah, maka utawi syariah, min haitsu innaha, dari arah sesungguhnya syariat, tuta'u, itu ditaati syariat, tusamma, dinamakan syariat, dinan, pada agama. Wa min haitsu annaha, dan dari arah sesungguhnya syariat, tajma'u, itu mengumpulkan syariat, tusamma, dinamakan syariat, millatan, pada agama. Wa min haitsu innaha, dan dari arah sesungguhnya syariat, yurja'u, itu
kembalikan ilaiha kepada syariat, tusamma maka dinamakan syariat mazhaban, itu menjadi mazhab. Qala maka berkata Syekh Hamid Al-Laqaf kepada rajul, ghilafuddini utawi pembungkusnya agama tarkul kalam. Ghilafuddini utawi pembungkusnya agama itu adalah tarkul kalam, itu meninggalkan bicara, illama kecuali perkara la budda yang tidak boleh tidak apa ma minhu daripada kalam. Jadi kalau bicara itu betul-betul pas yang ada betul momennya. Jangan hanya sekedar bicara yang tidak ada manfaatnya. Wa utawi tarkul kalam illa ma la budda minhu, itu ma perkara la yahsulu yang tidak berhasil apa al maksudu yang dituju min umuri dunya dari perkara-perkara dunia illa bi kecuali dengan itu kalam. Qala berkata siapa Sulaiman alaihi salam au Luqman, atau ini dari Luqman. Ini makalah ini apakah dari Nabi Sulaiman ataukah dari Luqmanul Hakim. Idza kana ketika ada apal kalamu bicara min fiddatin itu daripada nilai perak, karena fiddah zahab ya, zahab al fiddah ya, karena maka ada apa suku itu diam itu min dahabin itu bernilai perak. Wal makna utai artinya idza kana ketika ada apal kalamu bicara fil khairi di dalam kebaikan, kal fiddah seperti perak, hasanan di dalam bagusnya, karena maka ada apa suku itu diam, anis syarri daripada kejelekan, kadzab seperti apa emas, fil hasan di dalam kebagusan. Wasakit dan orang yang diam fil haqqi di dalam kebenaran, kan natik seperti orang bicara fil batil di dalam kebatilan. Orang yang diam daripada kebenaran kan natik seperti orang bicara fil batil di dalam kebatilan ya. Kalau perkara hak kamu harus ngomong. Kalau ini perkara hak itu kamu ngomong. Satu contoh, teman kamu maksiat, kamu diam, kamu bisa ngomong, kamu bisa nasihati, kamu bisa bicara, tapi kamu diam saja, itu kamu dapat dosa. Seperti itu namanya kamu ikut dapat dosa. Kalau kamu bisa bicara, tapi bicara itu harus benar sesuai dengan agama. Bicara itu harus sesuai dengan agama ya. Watarku yang nomor 2, watarku dunia dan meninggalkan dunia, minal amtiati daripada apa itu benda-benda duniawi, dari apa harta benda, illa ma kecuali la buta yang tidak boleh tidak minhu daripada ma, wa utawi ma la buta minhu ma perkara la tahsulu yang tidak hasil li hajatin, malah tahsulu yang tidak berhasil apal hajatu apa kebutuhan illa bi kecuali dengan ma. Artinya dunia secukupnya gitu. Dunia secukupnya untuk dirinya itu. Tidak usah berlebih-lebihan. Yang berikutnya lagi hilaf itu apa? Watarku mukhalatatin nasi, dan meninggalkan bercampur dengan manusia. Watarku mukhalatatin nasi, dan meninggalkan bercampur dengan manusia, illa ma kecuali perkara la buddha yang tidak boleh tidak minum daripada ma. Bahwa adapun ma la buddha minhu ma perkara la yahsulu tidak berhasil apa al matlubu yang dicari illa bi kecuali dengan ma. Ini saya baca agak panjang ya. Ini makalah bawah. Ini kamu belajari nanti ya, paham? Wa nasu utai manusia. Tangkosimu itu terbagi apa manusia?
ila arba'ati aksamin pada 4 beberapa macam. Kama sebagaimana perkara qala berkatahu kepada siapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Siapa tuanku Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasa semoga mensucikan siapa Allah sirrah pada sirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Manusia itu ternyata dibagi menjadi 4. Tipe manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rajulun, itu ada seseorang. Rajulun itu seseorang. La lisanun lahu wala qalbun. Dirinya tidak punya lesan. La lisanun, tidak punya lesan, lahu bagi rajul, wala qalbun, dan tidak punya hati. Wa huwa, dan utawi hadar rajul, macam laki-laki seperti ini atau seorang begini nih, perempuan begini nih, rajul itu lil ghalabah. Jadi laki-laki perempuan kena, paham ya? Jadi ini nisbatnya untuk kepada laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu ada seseorang yang tidak punya mulut, tidak punya hati. Tidak punya mulut, tidak punya hati. Wa huwa, dan utawi hadar rajul itu adalah al-asi al-asi al-ghurru al-ghabiyyu. Ahli maksiat, al-ghurru yang tertipu, al-ghabiyyu yang bodoh. Masya Allah, ada 3 ini. Jadi ahli maksiat yang sudah tertipu, yang bodoh. Masya Allah. Jadi ini orang tidak punya lesan, tidak punya hati. Itu adalah apa? Al-asi al-ghurru al-ghabi. Orang ahli maksiat, orang yang sudah tertipu, orang al-ghabi, orang yang bodoh. Fahdar, maka takutlah siapa kamu, antakuna, supaya ada siapa kamu, minhum, itu sebagian daripada mereka. Takutlah kamu kepada orang yang bermental seperti itu, sudah bodoh, ahli maksiat, tertipu lagi, ya. Wala takum, dan jangan kau berdiri fihim, di dalam mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ahlul azab, itu adalah ahli azab, ahli diseksa di neraka. Takutlah kamu kepada orang seperti ini, karena dia itu adalah orang ahli neraka. Masya Allah. Yang kedua adalah warajulun, ada orang laki-laki. Rajulun, dan seseorang, gitu aja. Rajulun itu seseorang, gitu aja. Karena ini bisa laki-laki perempuan. Lahu, itu bagi rajul, lisanun, itu punya lesan, bila qalbin, dengan tanpa hati. Dia punya lesan tapi tidak punya hati. Yang kedua, fayantiqu, maka berbicara siapa orang, bil hikmati, dengan hikmah, wala ya'malu, dan tidak beramal siapa orang biha, dengan hikmah. Yad'u, mengajak siapa orang, yad'u, mengajak siapa orang, annasa, pada manusia, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, mahlur Allah. Wahwa, dan utaiman, yafirru, lari siapa orang, minhu, daripada Allah. Faba'at, maka menjauhlah siapa kamu, minhu, daripada rajul, li'alla yakhtafaka, supaya tidak menyambar, garis miring, tertipu, kepada kamu, apaladzi lisanihi, apa manisnya lesannya rajul, manisnya lesannya rajul. Fatahruku, maka membakar, apaladzi lisanihi, fatahruku, maka membakar kepada kamu, apa naru ma'asihi, apa api maksiatnya rajul. Wa yaqtulu, dan membunuh kepada kamu, apa natnu qalbih, apa busuknya hatinya rajul, apa busuknya hatinya rajul. Yang kedua, tipe manusia yang kedua itu adalah orangnya punya lesan tapi tidak punya hati. Orangnya punya lesan tapi tidak punya hati. Ngomongnya bagus, kalau ngomong, masya Allah, kalau ngomong bagus. Hadirin, takwa kepada Allah.
mari kita takwa sama Allah, mari kita berbuat, tapi hatinya busuk, tapi hatinya rusak, ngomongnya baik, ngajak baik, tapi dirinya tidak baik, hatinya tidak baik. Maka sebagai orang muslim yang baik itu adalah orang itu harus berupaya memperbaiki dua sisi. Lahirnya diperbaiki, hatinya diperbaiki. Sebab hati yang kotor itu menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain, ya. Paham ya? Nah, itu lihat itu kamu itu hati kamu baik apa enggak? Kalau seseorang sudah dua-dua baik, hatinya bagus, lesannya bagus, istimewa. Paham ya? Dua-dua yang harus berjalan. Apa artinya? Banyak orang yang ngomong kalau ngomus, tapi kelakuannya kayak setan. Banyak apa banyak? Naudzubillah summa naudzu. Jangan sampai yang kedua ini, jangan sampai yang kedua ini. Terus warajulun dan orang laki-laki. Tekan di marek. Lahu qal warajul lahu qalbun bila lisan. Yang ketiga, warajulun dan orang laki-laki lahu bagi rajul, baginya itu qalbun punya hati, bila lisanin tapi tidak punya lesan. Punya hati tapi tidak punya lesan. Wa huwa dan utawi hadar rajul mukminun itu orang yang beriman. Satara menutupi hu kepada rajul siapa Allah taala makhluk Allah an khalqihi daripada makhluknya Allah. Wa basara dan menunjukkan, wa basara dan menampakkan siapa Allahu kepada man wa kepada rajul bi'uyubi nafsi dengan cacat-cacatnya dirinya rajul. Wa nawara dan menerangkan siapa Allah, menerangkan, mencemer, nawar itu nur cahaya. Wa nawara dan menerangkan siapa Allah qalbahu pada hatinya rajul. Wa arrafa dan menampakkan, marrafa dan menunjukkan siapa Allahu kepada rajul ghawa ila mukhalatatin nasi pada bahayanya bercampur dengan manusia, wa syu'mal galami dan jeleknya bicara, wa syu'mal galami dan jeleknya bicara. Fa hadza maka utai hadza, fa hadza maka ini rajulun itu laki-laki atau seseorang waliullah itu menjadi kekasihnya Allah taala Allah. Mahfudun yang dijaga fi sitrillah di dalam perlindungannya Allah, penutupnya Allah. Fal khairu kullul khair, maka utai kebaikan itu kullul khair, semua kebaikan. Jadi dia itu penuh dengan kebaikan. Orang seperti ini penuh dengan kebaikan. Indahu di sisi Allah. Fadunaka, maka menetapilah siapa kamu. Fadunaka maka menetapilah siapa kamu. Wa mukhalatatuhu dan mencampuri rajul. Wa khidmatahu dan berkhidmat sama rajul. Fa yuhibbu maka bakal mencintai kepada kamu. Siapa Allah taala mar Allah. Fa yuhibba, fa yuhibbuka, fa yuhibbu maka mencintai kepada kamu. Siapa Allah taala mahalur Allah. Jadi ada orang laki-laki seseorang hatinya bersih, hatinya hebat, hatinya ahli zikir, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Tapi dia tidak pandai bicara, tapi dia tidak pandai pidato, tapi dia tidak harus sering keluar dengan mulutnya. Tapi hatinya penuh dengan kasih sayang, tapi hatinya penuh dengan ilmu, tapi hatinya dipenuhi dengan selalu zikir kepada Allah. Orang seperti ini orang istimewa. Kalau bisa kamu dekat kepadanya, kalau kamu harus apa itu mendekat kepadanya, harus khidmat kepadanya. Kalau kamu mau seperti itu, maka kamu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Ini orang hebat. Jadi orang yang kamu jangan tertipu dengan orang pandai bicara. Kalau orang hatinya kotor, orang yang seperti ini istimewa, luar biasa. Ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jangan hanya diam tanpa zikir, hatinya bersih banget. Hatinya selalu bersihnya hati itu kan satu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah orang istimewa. Yang hatinya seperti ini orang-orang
Wa rajulun dan orang laki-laki. Wa rajulun dan orang laki-laki yang keempat, ta'allama yang mau ngaji, yang mau belajar siapa rajul. Wa 'allama dan mau mengajarkan siapa rajul. Yang keistimewa ini, rajulun seseorang laki-laki atau seseorang, ta'allama yang mau belajar siapa rajul, wa 'allama dan mau ngaji siapa, wa 'allama dan mau mengajarkan siapa rajul, wa 'amila dan mengamalkan siapa rajul, bi ilmihi dengan ilmunya rajul, wa huwa utawi rajul itu al-alimu billah, orang alim billah, orang alim karena Allah. Jadi orang yang keempat itu istimewa luar biasa. Orang alim yang mau ngaji, yang mau mengajarkan ilmunya, mau mengamalkan ilmu. Ini orang yang paling istimewa. Itu dinamakan orang al-alim billah, orang alim billah. Wa alim billahi ta'ala wa ayati dan ayat-ayatnya Allah. Istauda'a menitipkan siapa Allah, Allah qalba pada hatinya man ghoraiba ilmih, pada samar-samarnya ilmunya Allah. Jadi ilmu-ilmunya Allah yang sangat luas itu bisa terakses orang yang seperti ini, orang alim seperti ini. Wasarraha dan melapangkan siapa Allah sadrahu pada hatinya, dadanya man liqabulil ulum, pada menerima berbagai ilmu-ilmu. Fahdar maka takutlah siapa kamu, antukhalifa supaya menyelisih siapa kamu, hu kepada rajul ini, waktu jani bau dan menjauhi siapa kamu hu kepada rajul. Hati-hati kamu, jangan sampai kau menyelisih, jangan sampai kau menjauhi daripada rajul ini. Watatruka dan meninggalkan siapa kamu, arrujua pada kembali, ila nasihati pada nasihatnya hadar rajul. Kamu harus dekat sama yang seperti ini. Kamu harus dekat sama orang yang ini adalah orang istimewa luar biasa. Orangnya mau ngaji, orangnya jadi orang alim, orangnya kemudian mau mengajarkan ilmunya, orangnya kemudian mau mengamalkan ilmunya. Ini orang istimewa luar biasa. Santri juga begitu. Santri yang istimewa, alumni pondok pesantren yang istimewa itu adalah yang masih tetap mau belajar, mau semangat untuk ngaji, mau menjadi mengajarkan ilmunya, orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tiga ini ya. Orang yang istimewa, santri yang istimewa, tandanya ilmunya manfaat dari pondok pesantren adalah satu, dia tetap masih mau ngaji, meningkatkan ilmunya. Nomor dua, orangnya mau mengamalkan ilmunya, orangnya mau mengajarkan ilmunya. Yang ketiga, orangnya mau mengamalkan ilmunya. Ini adalah orang istimewa luar biasa, yang orang seperti ini yang sudah dipilih oleh Allah. Jangan sampai engkau jauh daripadanya. Jangan sampai engkau jauh daripadanya. Kau jauh, kamu hancur daripadanya. Ya, paham semua kita semuanya. Ij'alna ahlan dzurriyyatina min ahli ilm khair wa la taj'alna wa yuhmin an yaktub lana sihha wa la salam wal barakah fid din wa dunya Allah. Afatna ya Allah ahlan dzurriyyatina talamidna jamil muslimin wal muslimat khazza ya Allah jamil afat wal biat wal makr wal aswa an nazila min samal kharib wa min fitnal kufar wa dhulul musaqqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.